melainkan satu pemurah, yang kedua kada pemarah. Jadi pemurah ini luar biasa ya. Surga tuh haram dimasuki orang-orang yang bakhil. Jadi surga sudah bertulis kayak itu, surga tuh sudah bertulis kayak itu. Jangan bersifat bakhil, karena surga itu sudah bertulis in anti haramun ala kulli bakhilin, engkau haram dimasuki atas orang-orang yang bakhil. Ada kisah makannya anak bini ini iwak padi aja gimana? Jadi iwak padi itu kan nasi panas-panas nih. Jadi dihambat tangan, dipiring gitu. Kedua kali sarek inguhnya aja iwak padi nih dihambat tangan. Isuk iwak padi pulang hambat tangan pulang. Sudah sebulan hanya iwak padinya dimakan. Nah itu. Dan adalah senantiasa bersifat healing, berguru itu kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Demikian pula bersifat sabar dan tahammul. Al-azam yang nas artinya sidin kada membalas orang yang berbuat jahat kepada sidin. Semua sifat itu sangatlah nampak pada diri guru kita Abdul Sekumpul. Adapun sifat-sifat pemarah, sangatlah jauh daripada diri sidin. Orangnya kada pemarah, kada pendendam, kada pemarah. Apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah, semua itu tidak pernah dibalasnya oleh abah guru kita dengan hal yang serupa. Kan membalas ini. Bahkan adalah abah guru sekumpul mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapat kebajikan karena mengamalkan firman Allah, itfa billati ahsan. Artinya tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Itu juga sebagian daripada akhlak abah guru kita sekumpul. Nangalih itu jadi sidin wa ahsin ilaman asa'aka. Pasan guru banyak itu kan kepada abah guru sekumpul, wa ahsin ilaman asa'aka, berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu mudah setelah nangalih itu sampai kita tuh di musik orang sekampungan, tapi orang di kampung itu kita doakan mudahan selamat, mudahan diampuni, mudahan berrezeki. Nah itu kan ngalih tuh. Tapi itulah akhlak para aulia orang saleh, sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ketika dakwah sidin bahari dimusuhi, dilempari, diandaki kotoran di pundak sidin, apa ajar Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma fillai qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka sesungguhnya mereka kada tahu. Mun kita membalas dekang ya Allah, kada kau menampar kalau dahi barang lain setelah. Kada kau menampar kada kau mau dahi kalau becari-cari ini becari. Kita upahakan ini saya kira muntah darah, masa kira dan sebagainya. Ada akhlak para aulia itu ada kayak itu sih. Jadi kita berusaha sedikit demi sedikit mencontoh akhlak daripada aulia orang saleh walaupun kada sama. Dan adalah Tuhan guru kita ini senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara dan zuhud dari dunia. Orangnya bersifat qanaah, bersifat qanaah ini cukup apa ada merasa cukup aja sedikit. Kada merasa kurang. Nyaman merasa kurang tahu sendiri biar ngalih. Mengajar abah guru bahari isi 2 gunung amas sudah nabi 3. Baik itu pulang langit tuh kalau jangan dijual itu karinya. Nah kalau orang terasa ada cukup ya Pak. Ujar Rasulullah SAW apa? Apa di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW lupa kalimatnya. Bahwasanya manusia ini diliputi oleh sifat yang merasa kada cukup. Ya Rasulullah kecuali nya mati gurunya merasa ampin. Bapak ada hadis kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada semacam itu. Dan guru kita juga bersifat warane berhati-hati karena sidin bertukar baakat terus sidin hal-hal nang subahat kada mau ambil
Jadi hal-hal yang subahat ada mau makan. Dan zuhud daripada dunia. Dan adalah radhiyallahu anhu ini selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tiadalah sidin itu meninggalkan akan usaha ikhtiar. Karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan lagi Tuan Guru Guru Sekumpul ini itu sejak kecilnya sudah bersifat tawadu serta tawakal bersifat kumuh, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan karamat, juga pandai menyembunyikan makam dan hal karena di sini mengamalkan perkataan ulama satur aurat wajib wasul khusyat awjad. Artinya bermula menutup aurat itu wajib dan menutup keistimewaan diri itu adalah lebih wajib. Ini guru Sidin akan menyembunyikan panakan keistimewaan Sidin karena masjid, dan adalah abah guru kita ini seorang yang juga dikaruniai Allah akan sifat yang elok pada zahirnya, rupanya yang menawan, suaranya yang merdu, sehingga nampaklah tajul sifat jamalullah pada dirinya. Orangnya jadi kita tuh istimewa buyur, kabungasan ada pada Sidin, ya, elok suara ada pada Sidin. Apalagi perawakan tegap setelah ada pada Sidin, kekayaan ada pada Sidin, ulama besar, ulama wali kutub, ulama ya apa ya. Tahu tahun ini guru bandil lawan Guru Ahmad, apa dia yakin jauh tahun ini ada haul guru lain. Kami kisah berduaan aja bang, sangat yakin nama guru tahun ini ada haul, ada ulun kata guru lagi Guru Ahmad. Karena buahnya lagi beratur atau lagi mungkin bermusyawarah apakah ada haul tahun ini atau kada. Udah nih ada haul masalah. Berangkat haul abah guru mudah-mudahan corona tuh bulik sudah jahil di grup. Namun dikisahkan karena selalu ada. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit daripada menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa waladi wa nasi ajmin au kama qala Rasulullah. Belum sempurna iman kalian. Sempurna juga, cuma belum sempurna iman kalian ujar Rasulullah, sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada anaknya, dan daripada sekalian manusia. Ada terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW hadis ini. Jadi buat para sahabat itu betul-betul iman mereka itu sempurna kepada Nabi SAW. Ada seorang sahabat bernama Julaibib Obinian. Dengarlah. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang bernama Julaibib. Julaibib ini belum kawin. Ya Rasulullah, bila belum kawin Julaibib. Rasulullah, kita kapan-kapan aja mungkin. Siapa Anda yang mau dengan aku nih? Karena Julaibib ini orangnya ada bungas sih. Di antara sahabatnya yang paling ada bungas. Mana ada perempuan yang mau lawan aku nih, jar-jar Julaibib. Besok-besoknya Rasulullah ini tanyain lagi, hai Julaibib, kapan kawin nih? Belum lagi baginda, belum siap. Tapi ada bang orang ulun handaki, Jadi 3 kali Rasulullah itu menanya, hai Julaibib, kapan kamu kawin? Yang ulun handaki ini Rasulullah, hai sebenarnya perempuan ini bungas bujur. Aman bunga saja paling kayak acel warung soto lah. Ya lah ya. Tetapi kalau bungas bujur Rasulullah itu ulun handak, kalau menang lain kagak jujur Julaibib ini. Lawan itu udah handak. Orangnya wahai baginda Rasulullah, bulu matanya lantih, alisnya bagai semut beriring, dagunya bagai lebah bergantung, pinggangnya bagai biola Spanyol. Begitulah. Oh, mau aja Rasulullah hendak ikan. Ini lagi kayak dari surga aja lagi. Ayahnya mirip-mirip kayak itulah Julaibib. Ada kali kamu sudah pilihan, ada tuh anak yang di ujung kampung tuh nah.
anaknya tuh cantik kayak baginda ulun itu aja bila lawan kadang bila dengan yang lain ulun kada menjadi bila itu sudah malam ini kita datangi rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sahabat memperhatikan. Jadi dia dalam riwayat tuh Rasulullah ini bila dapat hadiah itulah karena dia tadi ini akhlak para aulia. Rasulullah itu bila dapat hadiah berupa daging kah, paha kambing kah, atau berupa mungkin nakat kah, duit kah, pakaian kah, Rasulullah itu kadang memikirkan dibawa ke rumah, belum lagi masuk ke rumah, ini kemana lah diantar ya Rasulullah ke sahabat di sana, ke sahabat di sana kan, ke sahabat di sana, ke sahabat di sana, ke siapa yang hari ini yang belum makan. Padahal di rumahnya Rasulullah itu 3 bulan dapur bini-bini sidinang sambilan itu kada bungkus 3 bulan di negeri Madinah tuh. Iya tuh dalam hal kayak itu Rasulullah ini kemana antara kasana kah. Adik kita masih yang bawa bulit misalnya. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu sampai Tuan Siti Aisyah tuh sama juga akhlak dengan Rasulullah. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika diberi hadiah ketika diberi hadiah beriakan, ketika diberi hadiah dibagi. Ujar hadam sidin wahai Tuhan Aisyah, kita ini di rumah kan beberes dua. Hari ini pian buka puasa dengan Rasulullah kali yang disiapkan dimakan. Mau pian bagi harus mana ini dimakan. Ujar Aisyah nampak jaka ikam kadang ingati misalnya ini habis keberiakan. Inilah hal keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malam itu berdatang Rasulullah, berdatang lawan cewek nang bungas di Jokapong tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mampir bab, orang romani siapa di luar pintu? Aku Rasulullah SAW. Mendengar aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu dia tuan rumah ni makai himunga Nabi yo masuk kita nih lah mudah-mudahan kita ini diwasilakan dengan Nabi barang amin. Lewat perantara abah guru kita sekumpul. Jadi ringkas cerita para pembimbing, para murabi, para mursyid di akhir zaman ini sudah disembunyikan atau mungkin sedikit demi sedikit sudah hilangan, hingga tidak ada lagi ujur ulama yang bisa mewasilkan kepada Allah itu melainkan hanya satu jalan yang dibuka, yaitu salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pengakuan ulama itu tidak ada yang menyampaikan aku kepada Allah melainkan apa hanya banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja lagi nama ganti murabi. Jadi akhirnya mendengar siapa di luar, aku Rasulullah, mendengar aku Rasulullah tuh kahihimu kan? Masuk wahai baginda, masuk. Ada apa aja baginda ini datang malam-malam ke rumah kami ini, ada apa? Aku ini ujar Rasulullah hendak berdatang. Oh terima ya Rasulullah gitu. Kejarna abahnya. Kada aku ujar Rasulullah hendak berdatang kada aku. Tapi kawanku ini nah. Siapa itu? Julaibib. Oh nehe, abahnya nehe. Orang kada bungas, orang kada bu. Anak orang kembangnya Madinah, anak orang kembangnya desa Madinah. Sedangkan yang didatangkan Julaibib yang paling menjadi kerupa di antara sahabat. Napa ujar Julaibib saat itu bisik ke Rasulullah kan baginda. Biar untuk mendatangkan ya ditolak orang, apalagi orang datang surangan, apalagi orang datang surangan. Akhirnya dah kita paling balik aja Rasulullah itu pakai pungguk margukan apa aja? Bulan ya malah satu mustahil. Tapi dia rupanya si cewek ini tadi mendengar dari balik tenda, dari balik pembicaraan. Ketika Rasulullah nih, ketika si Julaibib baginda, dah kita balik aja sudah. Pian hanya nang berdatang kali diterima, apalagi pribadi. Napa ujar perempuan tadi? Bah, tahan dulu Rasulullah. Oh terima lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ceweknya nang menerima. Wahai ayahanda, tahan dulu Rasulullah. Oh terima tawaran Rasulullah. Aku suka dengan laki-laki yang bernama Julaibib itu. Karena Rasulullah nama datangkan orang bahari. Ya lah. Ada orang bahari kalau mau pian hadap bahari ayah terima pian. Aku adalah sekadar itu pak. Banyak orang itu dah. Ada sahabat bahari kada. Jadi ujar na abah, jadi ujar na mama, nak bayi ingat nak, ikam nak kailan Julaibib itu rusak keturunan nikah. Iya teh, orangnya ikam orang cantik, ada banyak ikhlas dunia akhirat karena nama datang Rasulullah maka kau terima. Paman Rasulullah SAW akhirnya malam itu dinikahkan oleh Rasulullah SAW.
ringkas cerita pian hari-hari Julaibib ini gembira aja, hari Julaibib ini senang aja, hingga Julaibib ini rancak memandang muha istri nih. Satu tempat memandang, nah kayak ikam juga ya memandang kecil malah ya lah. Waktu bahari, wah ini sama barangnya di mana hendak lah. Jadi ini ujarnya Julaibib, ujar Nabi ini, bang, jangan sering-sering memandang wajah urut-urut supaya dilihat terus. Ujar Julaibib, maka kita ini memang ditakdirkan min ahli jannah daripada ahli surga. Kita ini pasti ahli surga karena apa? Karena kita ini minas sabirin wa syakirin. Karena ini kita ini termasuk daripada orang yang sabar dan bersyukur. Aku dapat ikam dengan bersyukur, ikam dapat aku bersabar. Ya, aku dapat ikam dengan bersyukur, ikam dapat aku banyak bersabar. Sebab bucingan orang di luar itu luar biasa terpaannya oma di mana mantap kali dia lagi gak sahabat kalau lebih gagah daripada Julaibib itu. Aku ujar lambinya apapun pembicaraan orang kayak aku senang jualan pian aneh hebat ya menerima laki apa ada, menerima apa laki adanya. Jadilah kebinian kayak ibu kalau biar laki itu maaf biar laki itu kan bisa mengaji, biar laki itu kan bisa menjadi imam di dalam rumah tangga di dalam sembahyang, tetapi ini sudah menjadi takdir biar jadi laki, terima aja karena itu sudah kata Tuhan Allah dan itu yang paling baik ya kan? Selama laki itu kadang menyuruh maksiat, selama laki itu kadang menyuruh melawan Allah, selama laki itu kadang menegah daripada melakukan kebaikan, nah itulah sudah takdir Allah. Karena kau mah hendak kayak si pulang karena berarti itu sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita dengan laki-laki. Kecuali laki ini memang aku dingin kan aku tuh nikah tuh bakal rudung asa Tuhan bener. Nah ini boleh jadi hati-hati. Apa itu sambahyang harus sambahyang yang kakak ini juga kita susah juga hidup. Nah ini boleh laki itu dilawan. Akhirnya hari sehari dua hari Julaibib ini gembira aja hati karena mendapat apa yang diidam-idamkan ini kan tercapai. Khayalan harap benarnya. Kenapa di malam itu lagi bersenang-senangan dengan istri Julaibib ini dapat ada tamu dari luar rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Julaibib adakah ada? Wahai Julaibib, ada panggilan jihad dari Rasulullah SAW. Kita besok atau esoknya kita berperang. Orang hanya udah kawin seminggu, Fadil. Orang hanya kawin seminggu, orang baru mesraan, orang bahasik kan. Oh, jadi sahabat yang lain ada pesan dari Rasulullah. Kau diundang oleh Rasulullah untuk menghadiri jihad kita esok atau besoknya. Apa nah jawaban Julaibib? Oh aku pada hadir dulu lah. Oh aku minta izin kada. Oh aku lagi berbulan madu kada. Oh jadi Julaibib kalau ini utusan dari Rasulullah, kalau ini pesan dari Rasulullah, apapun yang terjadi, aku memilih perintah Rasulullah SAW. Sahabat bahari. Ujar Nabi apa juga, wahai kata Julaibib, pergilah engkau bersama Rasulullah SAW. Kalau bisa kau pergilah bersama ruh engkau, jangan kembali aku rinda dunia akhirat. Maaf bini lain, kalau bini wah ini gue Pak Dile mau merahuti, kita ini lagi rame-ramenya. Kita ini hanya kawin, sahabat yang sudah tua tuh aja kirim. Kita ini hanya sehari 2 hari sampai 2 minggu, orang lagi asik-asiknya. Maka ringkas cerita di dalam mingguan itu Julaibib ini diutus oleh Rasulullah SAW berperang. 4 berperangnya. Di dalam perang itu pun Julaibib ini jatuh di dalam medan peperangan, terbunuh. Ujar Julaibib tadi sebelum berangkat, kalau Rasulullah lebih daripada itu wahai adindaku, ruhku pertaruhkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ujar Nabi kita sallallahu la yu'minu ahadukum, belum sempurna engkau dengan beriman dengan Allah sehingga aku ini ujar Rasulullah lebih dicintainya daripada dirinya, daripada bininya, daripada anaknya, bahkan daripada orang tuanya sekalipun. Di zaman sahabat semacam itu. Maka ujar Rasulullah SAW, khairul quruni summan lagi yalunahum summan lagi yalunahum. Nah paling baik zaman itu zaman aku hidupnya aja Rasulullah. Ini zaman paling baik, sudah zaman paling istimewa sudah. Baru setelah itu ya Rasulullah orang yang di bawahnya sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekarang. Ya. Semacam ini tuan rumah mengadakan maulid, alhamdulillah ini salah satu daripada kecintaan Sidin juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita seadanya aja ya kan. Mudah-mudahan berkah bagi tuan rumah dan berkah bagi kita pada saat. Amin.
ringkas cerita biar Rasulullah mencari mana Julaibib. Wahai baginda, ujar sahabat Allah, Julaibib jatuh tertancap tombak di dadanya. Anggaplah mungkin kayak itulah atau terhunus mati. Ketika didapati oleh Rasulullah SAW, Julaibib ini sudah terbaring dalam keadaan meninggal. Ujar Rasulullah SAW menang Julaibib, aku iba dengan sahabatku yang satu ini. Aku bagaimanalah ya Rasulullah dengan sahabatku yang satu ini. Barusan minggu-minggu kemarin aku kawinkan, barusan minggu-minggu aku lamar, aku kawinkan, dan hari ini dia jatuh berperang melawan orang-orang kafir. Tapi ujar Rasulullah, ketahuilah surga bidadari yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih elok, lebih cantik, lebih segalanya daripada bini yang baru didapat beberapa hari. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bacaan manakib daripada guru abadi kita sekumpul dan sedikit daripada menceritakan riwayat Nabi kita Muhammad SAW, betapa Nabi kita Muhammad SAW itu dengan para sahabat, bahkan dengan kita akhir zaman ini. Nah, dengan kita akhir zaman, satu saat Siti Aisyah itu pernah minta doa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai baginda, ujar Aisyah, wahai baginda Rasulullah, tolong doakan supaya dosaku ini diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah memang angkat tangan, Allahumma fil Aisyah ma taqaddama wa ta'akhkhar ma 'ala wa asarrat. Doa Nabi kita, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah ini, dosanya yang lalu dan dosanya yang kemudian, dosanya yang terang-terangan dan dosanya yang diperbuat secara sembunyi. Mendengar doa itu Siti Aisyah ini kehimungan karena sudah didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada kegirangannya Aisyah ini tertawa, Aisyah ini kehimungan, Aisyah ini senyum-senyum. Ujar Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum tertawa? Aku ini lagi mendoakan. Ujar Aisyah, aku yakin wahai baginda, doamu tidak akan pernah ditolak dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku yakin dosaku hari ini dan seterusnya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Nabi apa setelah itu? Wahai Aisyah, doa yang kubaca bagi yang barusan tadi adalah doa yang selalu kubaca sehabis sembahyang fardu buat umatku sampai akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Jadi ketahuilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu silih itu memperhatikan, bahkan di dalam hadis yang lain, tidaklah tersusuk ke kaki umatku ya Rasulullah dengan duri, melainkan aku lebih dulu merasakan sakitnya. Tidaklah tertusuk kaki umatku ya Rasulullah SAW dengan duri, melainkan sakitnya juga aku merasakan ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk daripada orang nang diberi syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Seraya kita ini berusaha tambah umur, tambah hari ini, mudah-mudahan kecintaan, kerinduan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, seraya memperbanyak bersalawat dan mengerja apa yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan berusaha sekuat mungkin menjauhi apa yang ditegah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkah bagi kita yang hadir. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita diampuni Allah, dosa guru-guru kita diampuni Allah, dosa mertua kita diampuni Allah, dosa anak, dosa mantu, sanak saudara kita diampuni Subhanahu wa Ta'ala, jiran tetangga orang baik mencintai kita bertahan, mudah-mudahan dia Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mencintai kita, orang yang memusuhi kita, mudah-mudahan dia Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak salih salihah, ahli ilmu, ahli amal, ahli serma, ahli najis zahid, luas ilmunya, luas rezekinya, pemurah tangan, rendah hati, selamat hidupnya, dan mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur bertahan, sehat dengan umur, kabul hajat dunia akhirat, selamat dunia akhirat, akhir hayat husnul khatimah, afiat di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita diberi sabda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiniyat Al-Fatihah. Ya Rabbi, ya Rabbi, shallallahu alaihi wasallam, shallallahu alaihi wasallam. Doa apa kita aja? Doa selamat kan? Doa apa? Doa selamat. Lah doa sugih lah. Doa selamat ini ada sugih ya, kayak kita deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min hawali wal akhirati wa biha jannah hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi wa tarfa'una biha innaka ala tariqati tuballighuna biha min akhir hajat wa ba'dal mamat. Allahumma inna sallallahu salamatan fid din wa fil jasad wa salamatan fil jannah wa inna salamatan wa sihhatan wal afiyatan wal ghani wal juzat wal juzat wal musyrikin
di barrika wa bahrika wal muslimin wa qina isratil pansurna al rahim Allah fa muslimin al bala wa waba wal gala wal qata wa jarul fitu min subahat ma dhahara wa min su'ad budan muslimin akhir rahimin Allahumma ya maulana ya mujib ya hamina kita wasan alih muslimin karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin masyaallah la quwwata illa billah taqabbalallahu minkum minal wa minkum ya